bahwa desain itu lahir dari modernisme gitu ya. Modernisme itu kan merupakan seperti jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, satu yang mempertanyakan kayak feodalisme, kayak pengaruh agama dalam tatanan sosial, dalam tatanan politik gitu kan. Terus kemudian lahirlah karya-karya besar memang waktu itu ya di masa sebelum modernisme itu ya, dari Renaissance terus kemudian Barok, Rokoko, kan karyanya kan agung gitu ya. Tapi tidak populis gitu. Sementara desain itu mau merombak itu kan. Yang lebih rasional seperti apa gitu loh. Yang lebih bisa digunakan oleh masyarakat seperti apa. Juga pengaruhnya dari revolusi industri gitu. Revolusi industri sendiri kan juga karena ada penemuan-penemuan ya, baik dari itu sains dan teknologi gitu. Jadi desain itu lahir dari banyak aspek gitu sebenarnya. kalau selama ini misalnya desainer hanya melihat dirinya itu maksudnya. Desainer melihat dirinya karena dia melihat bahwa sebuah karya itu adalah bagian dari dirinya gitu. Dia nggak mau melepaskan itu. Padahal desain itu nggak egois lahirnya itu. Desain itu kan lahir karena ada satu apa ya, Permasalahan. permasalahan betul, dan permasalahan umum ya, common problem yang terjadi di masyarakat di dalam tatanan sosial itu. Gitu. Terus kemudian muncullah gerakan-gerakan dari arsitek, seniman, pengrajin dan lain-lain di Eropa gitu yang ingin mencari sesuatu yang berbeda gitu, satu yang baru gitu, yang inovatif. Itu kan di awal abad 20. Kalau sekarang Pak, desainer furnitur seperti apa? Berdasarkan konsep tadi. Wah, jauh sekali ya. Karena kan itu perkembangannya kan masih panjang kan. Modern terus kemudian apa? Gaya-gaya kan berubah kan ya, sejalan dengan perkembangan zaman, perkembangan macam-macam. Banyak yang mempengaruhi pasti kan. Jadi dia berevolusi karena ada faktor-faktor eksternal gitu ya. Sampai apa istilahnya tuh, faktor-faktor eksternal itu bisa mempengaruhi pola pikir ya, cara berpikir gitu loh. Ya akhirnya kan sampai biasa di titik tertentu ada yang namanya postmodern gitu kan. Ketika postmodern mempertanyakan modernisme itu sendiri gitu loh. Di mana modernisme itu dianggap gagal karena terlalu rasional, terlalu terlalu apa, tidak melihat sisi manusia gitu ya, hanya melihat sisi keuntungan misalnya gitu, dan didobrak lagi sama postmodern gitu dengan dekonstruksi dengan lain-lain lah. Itu Gitu. berpengaruh juga pada desain produk. Oh iya, banyak banyak pengaruhnya gitu. Tapi karena kalau dilihat sampai sekarang ya artinya kan yang ada sekarang tuh ada semua gitu loh. Bisa ada bagian-bagian itu bisa muncul lagi sekarang. Gitu. Kalau ini Pak, terkait dengan tadi kan istilahnya basic basic sebuah Hmm. ide desain lahir ya. Nah, Hmm. kalau Bapak mengkurasi karya Hmm. akhir-akhir ini perkembangannya seperti apa? Ya kalau di Indonesia sih masih mengacu dari luar ya, masih mengacu mengacu apa yang ada di luar gitu ya. Tapi juga banyak desainer berusaha untuk membawa jati diri, baik jati dirinya sebagai individu, juga jati diri apa budaya gitu yang ada di Indonesia gitu. Dan di Indonesia itu kan melekat budaya apa, misalnya budaya yang berhubungan dengan
cara membuat gitu ya, entah itu batik, anyam, ukir gitu kan. Nah itu di dalam desain modern itu nggak boleh, bisa dibilang nggak ada tradisional gitu loh. Modern kan anti, tapi postmodern boleh gitu. Dibawa lagi tuh unsur-unsur tradisi itu. Jadi ada keleluasaan menurut saya gitu ya untuk membawa lagi itu apa tradisi-tradisi lama yang dikemas lagi dalam sesuatu yang lebih kontemporer gitu ya gitu. Salah satunya contohnya rotan gitu. Iya, ya, jelas lah gitu. Rotan itu kan bagian yang melekat ya dari kultur dan alam, sumber daya alam yang di Indonesia nih. Di mana rotan harus dianyam, akhirnya ada budaya menganyam gitu loh. Dan itu nggak bisa dipisahkan rotan dan anyam gitu. Jadi kalau ada kursi rotan nggak ada anyamannya, menurut saya pribadi itu satu yang agak aneh gitu ya. Walaupun sedikit anyaman, nah kalau bisa sih harus ada lah gitu. Karena rotan itu kan bukan besi, bukan kayu gitu kan. Dia memiliki karakteristik yang material properti yang sangat berbeda dari material-material lain gitu ya. Gitu. Kalau penerimaan pasar Pak, kalau misalnya kita mengarah ke global itu seperti apa terhadap bahan Maksud ini? rotan natural ya. Kalau rotan natural serasa masih banyak ya peminat ya. Karena bagaimanapun itu adalah material eksotis yang kalau saya perhatikan beberapa kali kunjungan ke Milan, ke beberapa negara ya kayak dia pernah ke New York juga gitu ya. Eh, ada produk-produk itu selalu muncul gitu. Bahkan ironis ironisnya gini gitu waktu saya ke Milan mungkin di 2017 18 saya lupa lah. Terus ke satu booth yang jelas booth itu punya orang Jepang ya, desainer Jepang. Terus saya lihat dia menggunakan rotan gitu loh, walaupun tidak dianyam ya rotan dengan pendekatannya dia ya. Dengan cara-cara dia gitu, cara dia merespon material itu. Terus saya tanya gitu, saya tahu rotan itu kan nggak bisa diekspor mentah ya. Dari mana kamu dapat material ini? Saya tanya. Dia nggak bisa jawab. Gitu. Kita tahu asalnya jadi. Iya, dan saya nggak ngaku seorang Indonesia gitu loh. Gitu loh. Saya cuma tanya aja gitu. Oh ini material bagus, kamu dapat dari mana? Jadi jawab saya dapat dari supplier tuh. Suppliernya siapa? Gitu dia nggak mau jawab. Itu artinya bahwa materi ini memang diminati di Oh masyarakat. iya, sangat diminati dan masih banyak peluang untuk dikembangkan gitu loh. Dan harusnya punya potensi besar dan karena kita melimpah ya, Kalau dari gitu. sisi desain sendiri Pak, desainer Indonesia dalam melakukan seperti apa? Ya sudah banyak sih yang mengolah rotan dan mencoba untuk berusaha menampilkan satu yang baru ya dari beberapa desainer-desainer muda gitu menampilkan satu yang baru. Uh, Cuma beberapa memang saya nggak bilang sayang ya, tapi mulai meninggalkan anyaman gitu loh. Gitu. Padahal rotan dan anyaman menurut saya itu tidak bisa dipisahkan. Gitu. Karena itu kekuatannya ada di situ. Karena takutnya anyaman itu dinilai itu apa, kuno ya. Iya, maka justru ini tantangan buat desainer gimana kita tetap bisa memakai anyaman tapi tetap bisa mengemploy anyaman cuma dengan cara yang berbeda gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar apa rotan itu ditulis
ditumpuk atau cuma ditekuk-tekuk aja gitu ya. Memang dia punya karakteristik yang lentur, kalau dipanasin bisa di-bending dan seterusnya. Tapi itu kan satu karakteristik yang juga bisa dilakukan di apa material lain seperti metal gitu ya. Tapi rotan juga bisa diambil bagian-bagian tertentu, misalnya kulitnya gitu ya, atau diambil core yang kecil sehingga bisa jadi anyaman gitu. Nah itu yang menurut saya menarik gitu. Jadi dan dia very sustainable gitu karena nggak menebang pohon. Ya, tadi terkait dengan isu lingkungan Pak, itu berkaitan dengan mebel sekarang seperti apa? Isu lingkungan itu isu yang sangat kompleks ya. Jadi artinya kalau bicara tentang isu lingkungan kaitannya dengan eh, material alam, bagaimana material alam itu juga tidak digunakan terlalu berlebihan gitu ya, sehingga akhirnya malah menjadikan eh, dampaknya lebih buruk gitu ya. Gitu. Nah ini kan harus ada perhitungan-perhitungan lagi gitu ya, harus ada pemikiran yang lebih jauh dari desainer tentang penggunaan material itu dalam satu produknya ya. Gitu. Dan harus dikompromikan dengan kekuatan konstruksi, terus style, terus pasar. Jadi, Kalau sejauh ini barang dari daur ulang itu seperti apa Pak? Ulang. Karena kadang-kadang kalau melihat daur ulang kok ya tetap jelek ya dibandingkan dengan materi baru gitu loh. oh iya pasti ada hal yang mendasar ya dengan teknologi tentunya. Kalau teknologinya masih biasa aja atau masih madya kerendah ya susah untuk membuat material daur ulang tuh yang menjadi produk yang unggul gitu. Tapi dan limited jadinya. Cuma masalah gini, itu bukan masalah daur ulangnya gitu ya. Kita mesti melihat konteks yang lebih besar gitu lah. Apakah mau di upcycle atau mau di reuse gitu materialnya gitu instead of daur ulang gitu ya. Daur ulang kan harus ada energi yang dipakai lagi untuk mendaur itu. Dan itu lebih mahal. Jadinya bisa lebih mahal gitu ya. Makanya perlu pemikiran gitu yang lebih lebih dalam gitu tentang material daur ulang gitu ya. Ini ada hal yang menarik itu sebut antara industri dan lingkungan sendiri Pak. Misalnya katakanlah di mebel ya. Kalau dari sisi orang lingkungan kan semakin long lasting satu, misalnya kursi dipakai Iya. semakin ini. Nah itu kan bertentangan dengan industri. Sementara industri kan harus memproduksi dalam jumlah besar gitu. Itu gimana? Iya. Ya industri juga harus berubah. Kita ngeliat industri zaman dulu atau industri zaman sekarang gitu. Tadi saya bilang bahwa kita harus melibatkan society lagi gitu loh. Jadi society based industry gitu, bukan lagi industri. Kita bicara industri itu seperti sebuah kompleks industri besar dengan investasi triliunan gitu kan. Kita harus memikirkan ulang tentang industri gitu. Jadi bagaimana industri itu bisa melibatkan masyarakat lagi gitu, melibatkan society, melibatkan banyak pihak yang bisa terlibat. Dan bukan sebagai buruh. Maksudnya? Kan kalau industri dalam arti pengertian juragan dan majikan itu mereka melibatkan masyarakat tapi sebagai pekerja. Oh iya, jadi bukan sebagai buruh gitu loh. Society itu menjadi tingkatannya sama gitu ya, menjadi bisa dibilang itu counterpart atau partner atau mungkin vendor lah atau apa gitu ya. Tapi yang tadi yang Bapak bilang bentuk partisipasi. Iya. Bukan hanya istilahnya kerjasama ya. Bukan, yang kerjasama kan
ya bisa bilang kerjasama. Artinya gini, kerjasamanya itu dalam artian bagaimana berdiri di level yang sama gitu loh. Bukan sebagai oh kamu pekerja gitu ya. Bisa saya pemilik modal dan saya punya pegawai ya itu juga konteksnya kerjasama. Tapi kan dalam dalam strata yang berbeda. Sebetulnya hal-hal kayak lingkungan, kemudian partisipasi Hmm. dari society itu menambah value dari produk Oh itu. ya pasti, pasti. Jadi itu ada beberapa brand yang melakukan itu ya dengan ya kita sebut dengan social enterprise lah, yang melibatkan pengrajin di daerah, terus kemudian dia memikirkan supply chain-nya, memikirkan bagaimana pemasarannya gitu ya. Dan eh, si brand ini nggak menganggap masyarakat itu menjadi sebagai pekerja. Justru mereka malah ya udah menerima apa yang dihasilkan kemudian diolah lagi di mereka menjadi satu produk yang unggul gitu loh. Tapi rasanya kalau sistem kerja seperti itu energinya lebih besar nggak? Di awal pasti lebih besar, kalau udah berjalan rasanya ya bergulir aja. Saya yakin sih gitu. Karena kalau saya dengar nih ya, kayak pengrajin tradisional kemudian UKM itu terkadang barangnya kurang bagus misalnya. Itu Ya pasti kan perlu effort besar untuk membuat dia menjadi punya mindset yang berpikiran tentang high quality gitu ya. mindset. Iya, jadi ngerubah mindset itu ya dengan cara, oh kalau barang yang kualitasnya bagus, dia dapat 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 uang lebih besar misalnya, gitu. Dan lama kelamaan kan terbiasa, terbiasa dengan mengerjakan yang bagus, bagus Saya gitu. melihat pengrajin di daerah Pak, kan kayak di binaan di Keramas itu yang di daerah-daerah Hmm. gitu. Lah kayak gini aja udah laku mau ngapain lagi? Ya itu kan mindset lagi, mindset yang tidak berpikir kualitas gitu. Kembali perlu ada orang atau pihak yang memiliki mindset lebih bagus gitu loh, atau wawasan lebih tinggi atau lebih luas dan bareng-bareng gitu loh. Dan tapi memang itu nggak bisa sebentar. Kalau mau semuanya segera, ya jangan pakai cara itu gitu loh. Gitu. Kalau menurut Bapak apa Indonesia punya nggak sih kayak roadmap untuk industri mebel ke depan gitu? Saya sih belum lihat ya, Jadi belum selama pernah ini lihat. perkembangannya hanya kayak sporadis gitu ya. Ya sporadis dan individu per individu atau perusahaan per perusahaan gitu. Dan menurut saya sih banyak yang terlalu berpikir industri begitu besar nggak dapat order mati gitu ya gitu. Padahal eh, sekarang zamannya berbeda gitu ya, dengan disrupsi dan lain-lain, orang udah banyak informasi dan mencari yang lebih murah itu lebih mudah gitu kan, atau mungkin dengan bikin sendiri malah lebih lebih menyenangkan kan, gitu kan banyak sebenarnya gitu Nah, ya. dengan hal-hal begitu bagaimana para desainer kemudian para maker ini bisa masuk ke dalam bisnis ini Pak ketika orang lebih suka Hmm. sendiri gitu. Ya bisnis modelnya harus dibentuk gitu loh, bukan desainernya. Jadi bagaimana membuat bisnis model yang melibatkan eh, apa pandangan-pandangan yang baru seperti itu. Nah ini kan perlu inovasi di dalam bisnis model itu. Tadi society itu ya. Ya bisa melibatkan society tadi gitu lah. Society itu kekuatan menurut saya. Masyarakat tuh punya kekuatan. Cuma kita industri itu yang meremehkan itu gitu. Mungkin negara juga meremehkan itu. Gitu. Padahal mereka punya punya kekuatan potensi yang saya bilang tidak terbatas. Kalau menurut Bapak yang sudah jalan-jalan ke berbagai negara, ada nggak negara yang sudah menerapkan apa memperhatikan society? Sebenarnya yang pasti ya dalam misalnya gini ya, kayak kayak Cina gitu kenapa bisa mungkin ya kenapa bisa murah juga karena
tiap rumah mungkin ada yang cuma bikin sekrup atau apa, itu kan melibatkan masyarakat gitu ya. Benar-benar dibuat rumahan ya? Ya dibuat rumahan, tapi nanti kan diambil sama industri yang lebih besar, kemudian dirakit jadi produk yang lebih apa advance gitu ya. Jadi sistemnya jalan ya dari dulu. Dari hulu ke hilir gitu. Mungkin juga beberapa, saya nggak tahu ya, ada kecenderungan kayak saya cuma ngeliat di media sosial ya, cuma ada kecenderungan handmade itu mulai naik lagi, tapi dengan dengan pendekatan atau dengan wajah yang lebih lebih baru, yang lebih modern gitu ya. Gitu. Nah, kalau untuk soal pasar nih Pak, antara misalnya ini produsen nih, baik produsen yang sedang lah, terlalu besar banget itu, menyasar industri dalam apa luar negeri sebetulnya? Bisa dua-duanya. Bisa Kalau dari dua-duanya. sisi kebutuhan di dalam juga? Di dalam juga besar pasti. Cuma kan karakteristiknya beda ya. Karakteristiknya beda. Kalau di Jakarta aja tiap region aja punya ini yang berbeda ya. Punya karakteristik yang berbeda. Selatan sama barat itu udah beda. Sebegitu Pak? Iya iyalah gitu. Nah itu makanya pinter-pinternya seorang bisnis developer gitu ya. Dan bagaimana desainer juga bisa sensitif ya sama hal seperti itu. Karena kadang kan, wah udah ekspor nih kayaknya prestis gitu loh. Padahal di dalam juga sebetulnya kalau Ya sisi ekonomi ya itu mungkin cukup ya udah dalam negeri aja. ada sih ya, maksudnya cuma kan perlu dibangun kesadaran lagi tentang produk dalam negeri yang unggul seperti apa gitu ya. Bukan berarti mudah, karena serbuan dari produk-produk dari Cina misalnya gitu ya, dengan yang harga murah, terus kemudian apa bisa beli online, tinggal pencet, besok dateng diantar gitu, mau barang kecil sampai besar bisa lewat marketplace gitu kan. Dan ya saya terakhir diskusi dengan beberapa pengrajin terakhir di Jogja seminggu yang lalu ya, mereka mengeluhkan misalnya kenapa kok marketplace itu nggak terlalu mengakomodir pengrajin-pengrajin lokal gitu. Bahkan ada satu marketplace yang tadinya mengangkat pengrajin lokal atau produk kria lokal, tapi mati juga karena nggak dapat funding gitu ya. Jadi yang mau ngasih funding juga lebih suka ngelihat pertumbuhan secara angka gitu, bukan secara value gitu ya. Gitu. Itu gimana Pak? Gimana ya, saya juga susah ya bicara itu ya. Karena kalau angka kan jelas pakem itu ya. Ya pasti namanya investor butuhnya angka lah, dia nggak peduli dengan value itu gitu loh. Padahal sekarang kan ada value gitu. Kalau society, kita bicara society kayak di Jepang society 5.0 gitu, udah bicara value, udah bukan angka lagi. Gitu. Tapi related berarti sebetulnya ya, kalau antara value angka mengikuti apa enggak, kadang-kadang juga enggak berhubungan. Bisa dibuat nggak berhubungan oleh mereka gitu ya. Artinya saya cuma mau nyari angka aja lah, terserah mau orang mau kayak gimana gitu ya. Gitu. Akhirnya kan mati gitu kan. Terus disalahin pemerintah gitu ya. Kan kayak gitu sekarang kan. Padahal mati juga gara-gara mereka sendiri gitu loh. Panjang. Poin-poinnya udah dapat. Nah sekarang pesan sponsor. Tadi hal yang menarik adalah tentang sebetulnya konsep Abasor itu hampir sama dengan Tawa sih. Mungkin ini fokus betul gitu. Nah menurut Pak Basor gimana? Kan juga mengakomodir desainer muda, kemudian pengrajin lokal kalau iya. nah,
Ya kembali sebenarnya tadi pembicaraan awal itu gitu. Apakah mau mengangkat industri ya atau society? Di society itu konteksnya luas ya. Society ada industri kreatif, ada pelaku kreatifnya, ada pengrajinnya gitu. Ada mungkin tenaga support yang lain gitu. Atau bicara industri saja gitu loh. Yang penting eh, barangnya laku gitu. Tapi kan sekarang bagaimana kita mau mengangkat itu gitu. Bagaimana Abasos bisa membawa konteks itu gitu loh. Ada lingkungan, ada masyarakat, ada sumber daya alam, ada potensi kreatif, ada budaya gitu ya. Bagaimana meramu itu dalam sebuah bisnis model gitu loh. Itu yang penting sih, bukan hanya sekedar ngumpulin karya terus dibawa ke pameran gitu. Tapi setelah itu berhenti gitu ya. Itu kan yang nggak pingin terjadi seperti itu. Jadi bagaimana Abasos itu juga menjadi duta buat pelaku-pelaku kreatif di Indonesia. Gitu. Kalau ini Bapak Pak Abbas sebagai kurator misalnya di Abasos, apa aja pertimbangannya untuk meloloskan karya untuk masuk ke yang misalnya desain untuk bisa diproduksi, produk bisa dimasukkan. Iya berarti ada aspek-aspek yang sifatnya memang lebih pragmatis ya gitu dari hal-hal seperti itu gitu. Tapi juga nggak bisa cuma hal yang pragmatis aja gitu yang ini pasti barang laku gitu ya. Tapi ada hal-hal lain misalnya yang bisa mengangkat atau memperkenalkan keluar bahwa ini bisa nih walaupun mungkin masih agak jauh dari sisi marketability-nya gitu ya. Tapi punya potensi untuk menarik misalnya minat calon pembeli atau calon buyer tentang produk Indonesia yang seperti apa. Gitu. Selain kebaruan desain. Ya desain itu harus baru gitu, nggak boleh. Ya pasti ada pengulangan, tapi kan maksudnya kebaruan itu bukan berarti nggak boleh mengulang yang sudah ada atau yang sudah menjadi sejarah, tapi bukan berarti meniru ya. Gitu ya nggak apa-apa, itu kan inspirasi aja gitu. Kalau pesan Bapak terhadap desainer muda yang mau masuk ke dalam persaingan ini seperti itu? Harus sabar ya. Itu sih gitu, banyak yang nggak sabar, pengen terkenal, pengen jadi diva, gitu. Semua itu harus sabar gitu. Justru yang pengaruh buruk dari teknologi digital itu membuat orang jadi tidak sabar. Saya pengen cepat gitu. Jangan sampai Abasos juga seperti itu, jadi nggak sabaran gitu ya. Jadi nggak ketemu nih nanti nih apa sih konsep besarnya gitu ya. Kalau desain muda misalnya sebetulnya misalnya gini, dia punya satu karya kemudian booming dan kemudian namanya ada di mana-mana. Habis itu kayak tidak bertahan lama gitu loh Pak. Udah habis satu karya itu terus udah gitu. Itu Yang kedua kan endurance gitu. Kesabaran dan ketekunan ya. Gitu. Jadi itu tidak bisa dibohongi. nggak bisa. Saya punya pemikiran gitu yang namanya karya besar atau masterpiece itu nggak lahir berkali-kali gitu loh. Jadi kalau lahir duluan sebuah masterpiece terus besoknya biasa aja ya harus tetap tekun dengan menjalani itu gitu. Harus punya strategi gitu. Jangan terus-terusan pengen terkenal terus gitu ya. Gitu. Terus jadi akhirnya redup dia.
kualitasnya so-so ya, tapi produktif gitu. Ya itu tadi, tekun gitu. Jadi nggak apa-apa bisa bikin barang-barang yang mungkin ya dia cuma bicara, oh ya saya cuma bermain di kekuatan saya aja di sinilah gitu karena saya belum mampu ke sana. Tapi suatu saat dia bisa sampai di sana gitu karena dia tekun terus itu.